Saya cuma mau memesankan begini Pak, waspada dengan zaman sosial media ini Pak. Jangan karena kita diliput oleh media, Bapak menikmati diliput media karena kerja negara bukan kerja pribadi. Boleh jadi kita populer dan dianggap hebat oleh rakyat, tapi ada masa bosannya kalau kita dilihat tidak punya efek yang masif kepada rakyat. Tapi kalau duit tiap tahun dibuangin, dana TIK 300 miliar, kemudian dana sosialisasi 200 miliar, dana ini, duit habis, dana jalan-jalan, dana kurungan kerja, dana studi banding Pak, duit rakyat bayaran pajak tiap tahun Pak, dibuangin Pak, nggak menghasilin apa-apa, apa nggak malu Pak? Malu Pak, era Pak, era. Fenomena zaman modern ini begini, wa yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Zaman dimana kata Nabi, pendusta dipercaya, yang jujur didustakan. Hari ini yang pinter-pinter bohong dipercaya, tapi yang jujur-jujur didustakan, diingkari. Hari ini yang bisa ngebunglon, yang bisa berkamuflase, itu yang dikasih amanah. Kita ini lagi viral tuh sekarang siapa? Deddy Mulyadi ya Bu, ya. Bapak Aing itu bagus itu Bu. Misalnya larangan perpisahan mewah, ya itu kan merepotkan orang tua kan? Biaya sebetulnya. TK wisuda, duit. SD wisuda, duit. SMP wisuda, duit. SMA wisuda, duit. Padahal kan yang wisuda itu cukup anak kuliahan kan? Ya, karena memang sesuai gitu. Ujung-ujungnya karena wisuda, udah. Mondok baru hafal Quran 1 juz wisuda. Sudah juz 30. Habis itu ya nggak ngapal Quran lagi dia. Kemudian Pak Deddy Mulyadi itu melarang study tour. Setuju nggak kira-kira? Setuju kan? Karena study tour itu bukan cuman biaya loh, tapi jaminan keselamatan, ya Pak ya? Itu ke jalan berbes-bes itu jaminan keselamatan. Betapa banyak orang tua yang ketika anaknya study tour pengen ikut kan? Bukan karena pengen jalan-jalan, khawatir anaknya ini selamat atau tidak. Ya sebanyak itu murid, ya guru nggak akan mungkin bisa memantau semuanya. Jadi kebijakan pemerintah itu menurut saya nggak salah, itu benar, itu pro rakyat. Bayi yang lahiran di rumah sakit, ibu hamil nggak bisa bayar rumah sakit, suruh pulang. Nggak sanggup bayar, pemerintah yang bayar, nggak boleh rumah sakit menahan. Di tengah-tengah zaman di mana rumah sakit sudah menjadi bisnis kesehatan, kan begitu kan? Bisnis pengobatan gitu. Muncul pemimpin yang sedemikian rupa. Yang baru-baru lagi geger ini, anak sekolah yang nakal gitu dimasukin ke barak militer. Nah, setuju gak kira-kira? Setuju kan? Mengapa demikian? Ya nggak diajarin nembak pakai bedil, enggak. Dilatih dengan disiplin militer. Mereka masuk barak militer, nanti dilatih menurut berbaris militer, disiplin militer, dan mendapatkan wawasan hukum dari Pak Polisi, dari Pak TNI, dapat pembinaan fisiknya, disiplinnya, dari Pak Polisinya dapat pembinaan rambu-rambu hukumnya, undang-undangnya. Anak nggak boleh bawa HP ke sana, tidur harus jam 8, bangun harus sebelum subuh. Ya 3 bulan aja di sana, pulang udah nggak nakal lagi anak. Nggak tahu kalau di rumahnya emak bapaknya biasa yang jelek lagi, jadi jelek lagi. Apalagi di Jakarta, Jabodetabek, Jawa itu kan banyak geng-geng motor gitu kan. Belum lagi anak yang ngelem, narkoba, pacaran, game online. Yang kecanduan game online, bagus masuk ke sana. Terus terang saja, kadang-kadang orang tua juga nyerah sama anaknya, betul nggak? Orang tua sudah nyerah sama anaknya, ujung-ujungnya dikirim ke pesantren.
Yang ketempuhan orang pesantren, Bu. Yang ketempuhan itu anaknya manjatin tanaman orang, kan begitu. Di pesantren mau dikerasi, takut viral, kan begitu. Mau didisiplinkan, ustadznya tidur, anaknya keluyuran. Di pesantren kan begitu, ustadznya tidur nih, anak keluyuran kemana-mana, nggak ketahuan. Kirain anaknya masih tidur, ternyata sudah keluyuran kemana-mana. Kadang-kadang yang sedemikian ini perlu didisiplinkan. Nah, menurut pandangan saya, pemimpin yang kayak Pak Deddy Mulyadi itu tadi orang soleh ing panggonani. Soleh memang sesuai dengan kedudukan pada tempatnya, menjadi pemimpin yang baik. Makanya hidup kita ini, karena kita adalah hamba Allah yang lemah, maka kita hidup ini adalah berusaha untuk menjadi orang baik. Bahasa agamanya apa? Soleh dan solihah. Ibu-ibu ini solehah enggak? Insya Allah ya, Bu. Ya, karena belum tentu juga kan soalnya. Jadi duduk soalnya begini. Soleh itu apa sih? Kalau bahasa Kiai Haji Mustafa Bisri, solih itu ing panggonane. Jadi solih dan solihah itu ada pada tempatnya. Jadi nggak bisa kita nyebut orang solih itu pakai peci, nggak bisa. Pakai jubah gitu kemana-mana, bajunya jubah. Apa itu orang soleh? Belum tentu. Apa yang solehah itu yang kerudungnya nyengser di tanah? Belum tentu. Seorang istri dikatakan solehah bukan karena kerudungnya nyengser di tanah, tapi karena ketaatan kepada suaminya. Walaupun tahajud rajin, kerudung nyengser di tanah, tapi suami lagi tidur di sepak palanya, yang nggak bisa disebut sebagai wanita solihah, karena ing panggonane. Semua itu pada kedudukannya masing-masing. Pemimpin dikatakan soleh bukan pemimpin yang bisa ngimami sholat. Kan ada yang bikin rumusan yang namanya pemimpin itu fasih membaca Quran, bisa mengimami sholat, itu mah imam sholat ya. Jadi pemimpin itu kedudukannya di mana untuk dikatakan orang solih? Ketika dia menjadi pemimpin yang adil. Makanya dari 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang nomor 1 itu imamun adil, pemerintah yang adil. Karena orang itu dikatakan solih atau tidak, kalau posisinya sebagai pemimpin akan diukur dari apakah dia adil atau tidak. Karena kita ini dihadapkan dengan fenomena zaman modern ini begini. Wa yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Zaman di mana kata Nabi pendusta dipercaya, yang jujur didustakan. Hari ini yang pinter-pinter bohong dipercaya, tapi yang jujur-jujur didustakan, diingkari. Hari ini yang bisa ngebunglon, yang bisa berkamuflase, itu yang dikasih amanah. Tapi yang jujur-jujur tidak diberi amanah, malah ditinggalkan. Buktinya apa? Nggak usah ngukur orang, ngukur kita aja. Hari ini yang berani NPWP, nomor piro, wani piro, itu yang dipilih. Yang nggak berani NPWP nggak dipilih. Ini zaman sedemikian rupa. Akhirnya kita dihadapkan dengan fenomena banyak orang mengejar jabatan pimpinan, mengejar jabatan kekuasaan, tapi tidak amanah.
yang jujur ditinggalkan, yang tukang bohong malah dipercaya. Yusaddaqu fihal kadzib, zaman di mana para pendusta menempati berbagai macam jabatan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ta'ala ra'iyatan." Tidaklah seseorang hamba yang diangkat menduduki suatu jabatan sebagai pemimpin pelayan masyarakat, kemudian wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, lalu dia itu menipu li ra'iyatihi. Siapa yang dia tipu? Yang ditipu rakyatnya. Maka ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyat, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali pasti Allah haramkan ia masuk surga. Ini peringatan buat pemimpin itu, jangan nipu rakyat. Karena kalau beliau-beliau itu nipu rakyat, maka dipastikan haram masuk surga. Berarti kalau haram masuk surga, masuknya kemana tuh? Neraka. Saya ulangi lagi, kalau haram masuk surga berarti masuknya ke neraka. Ini buat siapa? Wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, buat pemimpin yang menipu rakyatnya.